Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Pastor Loading dari Denom Ortodoks, pelayanan di Gereja Kurang Dana ya. Ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya dengan kawan baik saya ya. Tadi kita sudah melihat dia bernarasi bagaimana bicara tentang Tuhan kagak sudah sampai ke domba. Seperti orang jualan es campur, domba, kitab, surga dicampur semua jadi satu, ujung-ujung Yesus Tuhan. Oke teman-teman ya. Berbicara tentang Tuhan yang benar, Islam punya kitab suci, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, bagaimana cara orang Islam mengetahui bahwa dia punya Tuhan itu ada? Melalui kitab suci. Ya, di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, Quran Surat Toha ayat 4, Allah dikatakan bahwa aku ini adalah Allah dan sembahlah aku. Allah itu siapa? Allah itu adalah Tuhan. Ya. Apakah Allah itu nama apa gelar? Dia adalah nama. Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Apakah Allah itu sama seperti makhluk? Dikatakan dalam Al-Quran juga, dia tidak serupa dengan makhluk. Apakah dia setara dengan sesuatu? Dikatakan dalam Al-Quran juga, dia tidak setara dengan makhluk. Al-Ikhlas ayat 4. Nah, terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa dia itu ada namun tidak terlihat? Yaitu dia tunjukkan dari dia punya ciptaannya yang ada di dunia, bahkan dari diri kita sendiri. Bisa kita renungi sejenak teman-teman, dari ujung kaki sampai ujung rambut kita tidak ada satu helai pun yang pernah kita buat. Semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimanakah Tuhan orang Islam mewujudkan bahwa dia itu ada? Yaitu dengan cara dia menciptakan segala sesuatu di sini dan ada pada diri kita, begitu. Karena tidak mungkin Tuhan datang ke dunia. Kalau Tuhan datang ke dunia, disalib lagi, kan? Maksudnya kalau dia datang ke dunia, kan? Begitu. Nah, jadi Tuhan tidak mungkin datang ke dunia. Karena kenapa? Karena ketika Tuhan datang ke dunia, maka akan hancur dunia ini, teman-teman. Begitu juga pengajaran di Al-Quran sama di Perjanjian Lama, kitabnya orang Yahudi. Bukan kitabnya orang Kristen ya. Di kitab orang Yahudi juga mengatakan seperti itu. Jika Allah datang ke dunia, maka jangankan rumah yang menampung, langit yang berlapis langit ini pasti akan hancur. Begitu. Jadi sangat mustahil pencipta menjadi ciptaan, setelah itu dibunuh oleh penciptaannya sendiri. Nah ini sudah lain teman-teman ya. Tidak mungkin pencipta menciptakan manusia untuk melahirkan pencipta. Nah ini bisa dipahami selain kita kumpul bersama jemaat-jemaatnya Pak Purnomo. Itu bisa kita pahami. Paham kan sampai di sini kan teman-teman? Begitu. Kalau bisa memahami seperti itu. Karena tidak mungkin, sangat mustahil. Karena namanya pencipta langit dan bumi, dia tidak setara dengan apapun. Ya. Di dalam Al-Quran maupun di dalam Perjanjian Lama sama. Tidak ada yang sama seperti engkau. Di dalam Al-Quran tidak ada yang setara seperti engkau. Kalau sudah dikatakan seperti itu, berarti tidak mungkin dia menjadi manusia. Walam yalid walam yulad. Allah bukanlah manusia. Walam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Di Perjanjian Lama juga sama. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Ya, kalau pendeta pasti berdusta. Gitu. Pendeta ini yang saya bilang ya teman-temannya. Jadi sangat mustahil. Nah, kalau untuk konsep keselamatan teman-teman, inna dina indilal Islam. Ya, tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Ya. Jadi di luar Islam itu tidak selamat. Siapa bilang di luar Islam tidak selamat? Wong di Al-Quran mengatakan, kalian menduakan Tuhan, maka kalian itu akan apa? Neraka jahanam. Ini oten ini bukan menduakan lagi, menigakan. Coba. Menduakan saja itu neraka jahanam, apalagi menigakan, itu neraka yang paling dalam di akar-akarnya neraka itu. Menduakan saja itu neraka jahanam itu, apalagi menigakan. Coba, itu neraka punya akar-akar di bawah itu sampai tidak bisa kembali lagi tuh. Gitu. Ya teman-teman, nah itu silakan Pak Pendeta.
Lanjut dulu Pak Pendeta. Itu dulu apa perolog dari saya, silakan. Sudah mulai merah dia. Oke. Oke. Awal yang baik. Oke, saudara-saudara, Pastor Loading ini sebenarnya perwakilan polemikus yang lain. Selalu salah paham salah mengenai kealahan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Selalu dicampur, selalu hantam kromo begitu. Apalagi pernyataan beliau itu yang mengatakan, masa pencipta dibunuh oleh ciptaannya. Ini logika yang falasi. Bagaimana mungkin pencipta bisa dibunuh oleh ciptaannya? Sementara pencipta itu ya tak terbatas. Dengan apa kamu bisa bunuh pencipta? Saya tanya, dengan apa kamu bisa bunuh pencipta? Dia tak terbatas. Dia penguasa. Gak ada media yang bisa sentuh pencipta. Itu kalau dari segi definisi. Coba klik dalam KBBI. Pencipta itu apa? Jadi kalau Anda bangun narasi pencipta dibunuh oleh ciptaannya, itu salah berpikir. Narasi itu nggak boleh digunakan. Ya, yang benar itu kemanusiaan Yesus dibun-bun untuk karya keselamatan yang dikerjakan kealahan. Udah 2000 tahun, cara berpikir masih primitif loh. Sudah saya tunjukkan berkali-kali, ya, dalam 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan itu adalah roh. Itu loh. Tuhan adalah roh. Pertanyaan saya, mungkinkah Tuhan yang adalah roh itu dibun-bun oleh media? Apalagi narasinya dibun-bun oleh ciptaannya. Nggak mungkin. Jadi nggak usah bangun narasi ini turun-temurun. Sampai orang-orang yang kalian muridkan pun di pesantren itu dicuci otaknya. Bahwa pencipta dibunuh oleh ciptaannya. Itu nggak mungkin ada. Nggak mungkin. Ya, karya ilmiah pun nggak bisa bongkar itu. Karena bagaimana mungkin pencipta bisa dibunuh oleh ciptaannya? Siapa yang bisa bunuh pencipta? Nggak ada yang bisa. Itu loh, jadi cara berpikirnya jangan salah. Tolong dong merdeka. Gitu loh. Makanya saya bilang selalu, Pastor Loading yang terhormat, gunakan rumus Duinatur. Pilah dong, mana keilahian Yesus, mana kemanusiaan. Biar tahu, mujizat keselamatan pengampunan dosa, itu dikerjakan kealahan. Itu loh, kelahiran, pertumbuhan, penyaliban, itu dikerjakan oleh kemanusiaan. Ketika kemanusiaan Yesus disalib, meninggoy, maka kealahan melakukan karya penebusan. Bagi orang yang percaya kepada karya itu, diselamatkan. Come on, sudah 2000 tahun lalu. Masa nggak merdeka-merdeka? Masih cara pikir masih seperti itu? Nggak ada, narasi itu nggak benar. Sekali lagi saya bilang ya, tolong jangan dibawa narasi itu. Yang dibun-bun itu kemanusiaan Yesus. Ada ayatnya loh. 1 Petrus 3 ayat 18. Dia dibun-bun dalam keadaannya sebagai manusia. Hebat kali Anda bisa bun-bun pencipta. Nggak mungkin bisa. Allah itu nggak bisa dibun-bun. Gitu loh. Jadi tolong jangan bawa narasi itu lagi. Ya, jangan bawa narasi itu lagi. Terus kamu bilang, Tuhan itu nggak mungkin datang ke bumi. Wes, itu maha kuasa tuh nggak sih? Masa nggak bisa datang ke bumi? Setahu saya Allah maha kuasa itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dia mau datang kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja, oke. Nggak masalah. Kenapa tidak bisa datang ke bumi, sementara bumi ini diciptakan olehnya? Coba, jelaskan Al-Qasas 30. Saya mau tahu. Ya, jelaskan Al-Qasas 30. Apa maksud ayat itu? Di sana siapa yang sedang bertemu dengan Musa? Dari sebuah pohon pula. Itu loh.
Katanya nggak bisa ke bumi. Tapi Al-Kasus 30 mengatakan, dari sebuah pohon ada suara Allah. Baca itu, jelaskan. Ya, buktikan bahwa Allah itu tidak pernah datang ke bumi. Atau jangan-jangan Anda yang tidak tahu data itu. Terima kasih. Jangan panik. Janji ya nggak pakai emosi ya. Janji ya nggak pakai emosi ya. Hah? Iya, siapa selama ini saya Nanti emosi? keluar kata-kata mutiara kayak tuk tuk tuk. Itu nggak usah ya. Janji ya. Oke, baik, mute. Oke, teman-temannya. Nah, nanti sabar, saya mau bantah dia punya narasi dulu tadi. Ya, jadi dia mengatakan begini tadi. Buktikan kalau Tuhan itu tidak bisa datang ke dunia. Apakah Allah itu tidak maha kuasa sehingga dia tidak bisa datang kepada ciptaannya sendiri? Bang, Pak Pendeta yang terhormat, Allah itu maha kuasa. Bisa jadi apa saja, bisa bikin apa saja, bisa datang di mana saja. Bisa, itu semua manusia yakin. Karena maha kuasanya. Cuma ada 2 poin di sini. Yang pertama, mana dalilnya? Dan yang kedua, pantas atau tidak. Bukan bisa atau tidak. Anda makan kotoran bisa, tapi pantas atau tidak? Anda pergi ke pasar dalam keadaan telanjang bisa, tapi pantas atau tidak? Pantaskah tidak seorang pencipta seorang pencipta menjadi bukan ciptaan? Seorang pencipta menjadi ciptaan. Yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa, pantas atau tidak? Coba Anda berpikir, Tuhan itu mau jadi apa saja bisa. Dia mau jadi batu, dia mau jadi pohon, mau jadi patung, mau jadi gunung, mau jadi air bisa. Tapi dalilnya mana? Karena berbicara agama harus berlandaskan dengan dalil, bukan ikut selera masing-masing. Bukan. Harus berlandaskan dengan dalil. Apakah bisa Allah datang ke dunia? Bisa. Tapi pantaskah tidak seorang pencipta menjadi ciptaan? Pantas atau tidak? Apakah Anda bisa pergi ke pasar dalam keadaan telanjang? Bisa. Tapi pantas atau tidak? Apakah Tuhan bisa jadi manusia? Bisa. Dalilnya mana? Kan berbicara agama berlandaskan dalil. Berbicara agama kalau tidak berlandaskan dalil maka tidak akan bisa. Ketika Anda membuka tadi Quran surah Al-Qasas mengatakan bahwa Musa bertemu, itu kan suara bukan Tuhan. Nih, kumatikan cam saya ya. Kumatikan kamera saya. Dan setelah itu, kututupi kamera saya begini. Saya mengatakan, Pak Pendeta, ke sini, ke samping pintu kamar mandi. Apakah saya ada di pintu kamar mandi? Kan tidak ada. Kita saja manusia keterbatasan ini. Ketika saya mengatakan Pak Pendeta datang ke samping pintu kamar mandi, apakah saya ada di pintu kamar mandi situ? Kan tidak ada. Melalui alat canggih ini kita bisa berbicara jarak jauh. Bagaimana Tuhan yang maha kuasa yang menjadikan orang punya otak menciptakan alat canggih yang saya di timur, Anda di barat bisa berbicara seperti ini. Nah, yang kedua tadi Anda mengatakan jangan kamu bawa-bawa narasi bunuh Tuhan, bunuh Tuhan. Tuhan tidak bisa dibunuh. Nih, kita sepakat dulu ya. Nih. Nih ya. Apakah Tuhan itu pencipta? Nah, dibalas sama Google apa? Ya, menurut ajaran agama-agama Abrahmik seperti Islam dan Kristen, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Nah, oke. Tuhan pencipta langit dan bumi. Nih, Anda baca di sini. Bukankah orang-orang itu telah membunuh Tuhan Yesus? Nah, berarti pencipta dibunuh. Ini Tuhan loh, ada Tuhan. Tapi kalau tadi Anda bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus, itu tidak masalah kemanusiaan. Ini ada Tuhan. Berarti Tuhan Anda dibunuh. Masih kurang. Ku kasih kamu lagi ini, nih, ku kasih kamu ini, nih. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Tuhan mati.
Tuhan mati loh. Nah, masih kurang. Ku tambah lagi nih. Lukas 24 nomor 3 nih. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Tuhan mayat. Berarti Tuhan Anda pernah jadi mayat. Kalau Anda mengatakan ini kemanusiaannya, ya itu jangan hapus Tuhannya. Biar setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Itu kemanusiaannya masih boleh. Tapi ini kan ada Tuhan. Masa Anda mau rubah itu Tuhan? Suka rubah sekali kitab Anda nih. Nah, buat Pak Pendeta, kutanya sama Anda. Yang Anda tunjukkan pertama tadi doa Bapa kami, apakah itu doa Yesus juga atau bukan? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apakah Yesus juga berdoa seperti itu atau tidak? Silakan. Ya. Haleluya. Mana ini? Gak keluar. Oke, ini nampak sudah tak punya materi guys. Itu tadi di pengantar awal sudah kita bahas itu doa Bapa kami. Ditanyakan lagi. Kita kan sudah gerak maju. Materinya sudah lebih bagus. Tanya lagi doa Bapa kami itu doa yang didoakan Yesus juga. Tidak ada narasi itu. Bahwa Yesus berdoa seperti itu. Itu doa yang diajarkan Yesus. Untuk dilakukan oleh para murid. Karena para murid itu baru mengenal Yesus. Baru mengenal sosok Bapa yang diperkenalkan Yesus. Gitu loh. Dan, jadi cara berdoa begini. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu dan seterusnya. Itu. Tapi kalau Yesus berdoa seperti itu, ada nggak narasinya dalam Alkitab Perjanjian Baru? Kalau Yesus doanya itu ya bebas. Karena doanya dia itu bentuk komunikasi dengan hakikatnya. Nah itu. Saya nggak mau bahas itu lebih dalam karena itu kemunduran kita. Kita materinya sudah maju. Nah, saya yang mau tanggapi itu adalah tentang pernyataan kamu tadi. Mengangkat beberapa ayat yang mengatakan Tuhan mati. Wow, mantap. Itulah narasi kalian terus. Tanpa memahami esensi yang sebenarnya. Termasuk 1 Tesalonika, pasal 2 ayat 15 dan lain sebagainya. Tuhan itu mati, kematian Tuhan. Kamu tahu nggak Tuhan itu apa? Tuhan itu gelar yang disandang Yesus karena dalam dirinya ada unsur keilahian. Makanya Yesus dikatakan Tuhan. Itu. Ketika kemanusiaannya dibunbun, disalib, mati, itu bukan Tuhan. Itu kemanusiaan 100%. Ketuhanannya bisa dibunuh. Nggak mungkin tersentuh media. Tuhan itu gelar, analogi. Saya kasih bantu. Merdeka kalian, sudah 2000 tahun lebih loh. 2025. 2025 tahun. Nggak merdeka-merdeka, selalu aja bilang Tuhan mati. Analogi. Tuhan adalah gelar, sama seperti presiden. Dalam sejarah, di Amerika Serikat, berapa presiden yang sudah meninggoy gara-gara dibunbun? Ada banyak, termasuk yang paling terkenal itu adalah Abraham Lincoln. Langsung meninggoy di tempat. Orang bilang presiden Amerika meninggoy. Pertanyaan saya, yang meninggoy itu apa? Presidennya sebagai gelar jabatan itu atau fisiknya Abraham Lincoln? Pahami dulu. Presidennya nggak mungkin bisa dibunbun. Tapi fisik Abraham Lincoln yang meninggoy. Dan itu yang dikubur. Bro. Bukan presidennya sebagai gelar jabatannya. Namanya gelar itu nggak bisa dibunbun. Ini bahasa. Bahasa itu mengandung makna yang luas. Jangan tangkap secara hurufiah. Gitu loh. Kita ini orang-orang akademis. Mana bisa bahasa itu ditangkap secara hurufiah. Sementara bahasa itu dalam, punya makna yang luas. Ketika dikatakan kematian Tuhan, bukan Tuhannya yang mati. Tetapi kemanusiaan Yesus. Kan sudah ditegaskan dalam 1 Petrus 3:18. Dia dibunbun dalam keadaan sebagai manusia.
Ketuhanannya nggak mungkin bisa. Ini bahasa. Kalau kamu tangkap secara hurufiah, nah ini masalah. Kelihatan kita tidak berpendidikan karena Tuhan adalah gelar, sejajar dengan presiden adalah gelar. Tuhan dan presiden nggak mungkin mati, abadi, gitu loh. Jadi tolong, narasi itu pun salah ketika Anda bilang Tuhan meninggoy. Sekalipun bunyinya seperti itu loh. Sekalipun bunyinya seperti itu, tapi maknanya itu yang Anda harus ungkapkan sebenar-benarnya. Bahwa Tuhan adalah gelar, nggak mungkin bisa meninggoy. Itu loh. Tetapi kalau fisik, sudah pasti. Karena Yesus itu bicara dua sisi. Sisi ilahi yang kekal, sebagai firman Allah yang adalah Allah. Sisi lain, yang kedua adalah kemanusiaan yang dilahirkan Maria. Yang lahir sampai kematian, itu 100% manusia. Bukan Tuhan. Logikal falasi berkata kalau Tuhan bisa meninggal, nggak mungkin bisa. Pastor Loding merdeka sudah 2000 tahun lebih, masih saja berpikir seperti itu. Astaga. Terus Al-Qasas 30 kenapa nggak dijelaskan secara lengkap? Pakai analogi begini lagi, apa itu? Tutup kamera, jelaskan suara itu dari mana? Dari bumi kah? Atau bagaimana? Itu loh. Sabar, sabar, sabar. Dia sudah mulai panas, guys. Terima Ini dulu. teman saya ini kalau panas ini bahaya, ini ngeri. Aman ya. Jangan sampai ini ditandai. Oke teman-temannya. Nah, dia sendiri yang mengatakan jangan bawa narasi itu. Anda tidak paham. Itu narasi yang gagal logical fallacy. Berarti Bibelmu itu logical fallacy. Kan di situ saya tidak menambahkan, kan saya yang baca di situ. Setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan. Di situ tulis kematian Tuhan. Mau saya hapus? Direvisi lah. Berarti kalian revisi. Begitu baru kamu mengatakan Tuhan itu adalah gelar. Iya, saya tidak bahas Tuhan itu adalah gelar. Kalau kamu mau paksakan bahas Tuhan itu adalah gelar, pertanyaan saya simpel sama kamu. Siapa yang memberikan gelar Tuhan kepada Yesus? Gelar Tuhan itu harus dimiliki oleh pencipta langit dan bumi. Kalau dia bukan pencipta langit dan bumi, berarti dia tidak bisa memiliki gelar Tuhan. Matius 11:25 Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus itu tahu diri. Kalian ini yang tidak tahu diri. Sekarang kutanya sama, tolong fokus di jawabannya. Saya ulang-ulang ini sekali lagi. Siapa yang memberikan gelar Yesus kepada Tuhan? Sementara Yesus sendiri mengatakan bahwa Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Matius 12:15 perikopnya Yesus hamba Tuhan. Matius 12:18 di situ, inilah hambaku yang aku pilih. Yesus hamba. Kisah Para Rasul 7:24 dikatakan di situ Yesus hamba Tuhan yang engkau urapi. Kisah Para Rasul 13:20, Kisah Para Rasul 3:13 Yesus hamba Tuhan. Coba. Nah, Yesus hamba Tuhan berarti Yesus ini tahu diri yang Tuhan adalah Bapa. Karena gelar Tuhan itu hanya bisa dimiliki oleh pencipta langit dan bumi. Kalau dia bukan pencipta langit dan bumi, dia tidak bisa memiliki gelar Tuhan. Nah sekarang, siapa yang memberikan gelar Tuhan kepada Yesus itu? Siapa yang memberikan itu? Untuk mendapatkan gelar presiden, berarti dia harus menjadi pemimpin negara. Baru bisa mendapatkan gelar presiden. Kalau dia cuma pemimpin RT, tidak bisa. Kalau dia cuma pemimpin kabupaten, tidak bisa dapat gelar presiden, tidak bisa. Jangan paksakan seorang RT, kamu jadikan presiden. Seorang RT, kamu bergelar presiden, jangan. Maka ketika kamu memaksakan seorang RT, seorang RT itu kamu paksakan bergelar presiden, maka RT itu akan marah. Sebagaimana Yesus ketika kamu paksakan dia Tuhan, maka apa kata Yesus? Barang siapa yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan,
bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, mengadakan mujizat demi namaku. Di hari akhir nanti apa kata Yesus? Enyalah kau dari hadapanku, babi. Maksudnya pemakan babi. Kan Yesus kan tidak makan babi kan? Begitu. Yesus mengatakan seperti itu loh. Karena Yesus mengatakan Bapa yang Tuhan, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Di Markus 12:29 sampai 30 sudah jelas. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Coba. Sekarang Anda mau apa? Coba Anda fokus di pertanyaan saya. Ya, fokus di pertanyaan saya. Siapa yang memberikan gelar Yesus siapa yang memberikan gelar Tuhan kepada Yesus? Sementara gelar Tuhan ini harus dimiliki pencipta langit dan bumi. Yesus ini jangankan mencipta, musim buah-buah saja dia tidak tahu. Pagi-pagi dia merasa lapar, dia melihat pohon ara, dia datang ke situ. Begitu tidak mendapati pohon ara itu berbuah, dia kutuk itu pohon ara. Padahal belum musim buah-buahnya. Coba. Oh, itu kemanusiaannya. Oh, nanti kalau dia begini, itu ketuhanannya. Seakan-akan Anda ini mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, seakan-akan Yesus itu lupa kalau dia Tuhan. Anda mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, seakan-akan Yesus itu tidak tahu kalau dia adalah Tuhan. Anda mau menjelaskan tentang Tritunggal Duinatur, seakan-akan Yesus itu lupa kalau dia ini mempunyai Duinatur. Nah, pertanyaan saya sama Anda tolong dijawab, siapa yang memberikan gelar Tuhan kepada Yesus? Silakan. Teman-teman, kalian saksi ya. Nggak berani Pastor Loading bahas Al-Qasas 30. Nggak berani dia. Menghindar. Itu loh. Mana mau dia bahas itu? Coba lihat, menghindar kan? Ini kali kedua saya minta ya. Setelah ini, bahas itu. Al-Qasas 30. Ya. Jangan menghindar. Aduh, habis waktu untuk membahas yang lain. Hargai dong teman dialog. Aku meminta pertanggungjawabanmu yang mengatakan bahwa Allah tak mungkin ke bumi atau Allah nggak mungkin ke bumi. Al-Qasas 30 itu jelaskan apakah itu Allah ke bumi atau bagaimana bertemu dengan Musa. Itu loh, jelaskan itu. Jangan menghindar. Ini kali kedua saya minta. Setelah saya sampaikan ini Anda bahas itu. Ya, kalau tidak berarti Anda melarikan diri dari ayat itu. Nah teman-teman, sudah mulai dia kan? Udah keluar kata babinya kan? Nah itu, ini udah mulai. Pastor Loading gitu loh. Ciri khasnya itu ya. Setelah babi nanti dia bahas apa lagi? Siap-siap ya. Tapi orang Kristen penuh kasih, kami sudah biasa menerima ucapan seperti itu. Sama seperti kalian juga sudah biasa menerima ucapan onta dan kencingnya kan gitu. Tidak pakai emosi ya, tidak pakai marah ya. Tapi keren hari ini banyak senyum dia. Karena mau Ramadan ya kan. Nanti kalau Ramadan saya ajak dialog Pastor Loading ya. Saya babat di situ. Karena nggak mungkin marah, batal puasanya. Tolong jangan melarikan diri ya. Aku waktu Ramadan akan dialog terus sama Pastor Loading. Macam-macam dia. Marah dia, batal puasanya. Oke. Nah, ditanyakan mengenai siapa yang berikan gelar pada Yesus, gelar Tuhan. Nah, ini nggak paham Yesus itu siapa. Paham nggak siapa Yesus? Gelar yang disandang Yesus sebagai Tuhan, itu otomatis disandangnya. Otomatis. Karena Yesus itu adalah firman menjadi manusia. Apa maknanya? Firman itu berubah keadaan menjadi satu dengan insani. Makanya Yesus dikatakan Tuhan. Karena ada unsur keilahian. Dalam Kolose pasal 2 ayat 9 dikatakan, segala kepenuhan kealahan berdiam dalam jasmani Yesus. Makanya kalau kalian bangun narasi,
Allah jadi manusia sehingga kealahannya hilang, itu salah. Yang benar itu kealahan satu dengan kemanusiaan. Kealahannya tetap murni, tidak berubah. Kemanusiaannya pun tetap tidak berubah. Tapi satu, itulah keunikan Yesus. Jadi, yang memberi gelar Yesus sebagai Tuhan, itu adalah Allah itu sendiri. Dan disandangnya secara otomatis. Itu loh. Waktu malaikat ketemu dengan Maria, malaikat berkata, ini peneguhan ya, bahwa Maria akan mengandung anak. Itu adalah anak Allah yang maha tinggi, dan berilah dia nama Yesus. Itu kata malaikat. Bahkan dipertegas dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Itu loh, telah lahir juru selamat. Itu loh, Kristus Tuhan. Kristus gelar kemanusiaan karena diurapi oleh Allah. Tuhan gelar keilahiannya karena dalam Yesus kemanusiaan berdiam kealahan. Simple. Saya tahu ini tidak mudah buat kalian. Ya, karena kita bicara tentang Allah. Bagaimana mungkin dengan otak kita yang kecil kita bisa jelaskan kealahan dengan sempurna? Nggak bisa. Tetapi setidaknya kita paham ya bahwa Allah itu telah berkarya mengambil rupa manusia. Itu loh. Jadi ini penjelasan saya ya, bahwa ketuhanan Yesus telah disandangnya sejak lahir. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Itu dia. Sudah mulai dia cari ini tafsir-tafsir mengenai Al-Kasus 30 kayaknya. Kita lihat ya guys. Kalau Pastor Loading tidak bahas, wah ini saya sangat dikecewakan. Ini bukan teolog yang bagus kalau tidak mau bahas apa yang ditanyakan. Ya, saya berharap jelaskan Al-Qasas 30 dengan selengkap-lengkapnya. Itu ya, benarkah Allah tidak pernah datang ke bumi? Terima kasih. Mana terima? Terima. Sudah. Ini pendeta macam apa? Pak Pendeta, sudah saya sampaikan. Al-Qasas ayat 30 itu Allah Subhanahu wa taala berseru melalui sebatang pohon itu. Bercakap dengan Musa di situ, di pohon itu. Bukan berarti Allah turun ke dunia. Saya mengambil analogi ini biar Anda paham. Karena menjelaskan Anda ini ada, saya ini di atas, Anda di bawah. Saya coba turun supaya bisa memahami Anda. Coba Anda berpikir secara logika, berpikir dulu ya. Ketika saya tutup kamera ini, saya mengatakan, Pak Pendeta khutbah populer, tolong Anda pergi ke samping pintu kamar mandi situ, pintu toilet situ. Apakah di samping situ ada saya atau suara saya di situ? Yang didengar Musa itu kan suaranya Allah, kalamnya Allah di situ. Bukan berarti Allah yang datang ke dunia, bukan. Bagaimana Anda mau paksakan suruh saya menjelaskan bahwa Allah pernah datang ke dunia? Macam mana Anda ini? Nanti kalau Allah datang ke dunia itu bahaya. Nanti tiba-tiba digantung di pohon itu seperti kalian lagi. Jadi setiap Allah Subhanahu wa taala kalau mau bercakap-cakap dengan hamba-hamba pilihannya, yaitu para nabi, itu melalui tabir. Tidak bisa secara langsung berhadapan begini. Tidak bisa Pak Pendeta, harus melalui tabir. Begitu. Tahu tabir tidak? Kalau tidak tahu cari di Google. Memang susah juga mau menjelaskan wong Tuhannya jadi manusia dibunuh. Bagaimana coba? Nah, terus Anda mau menjelaskan tadi, coba Anda menjelaskan bagaimana apa yang Anda jelaskan tadi. Sudah saya bilang,
kalian ini kalau bertanya tentang Islam kritis sekali. Begitu kami bertanya tentang kalian, kalian jawab asal jawab saya, tapi tidak pakai dalil. Anda kan sudah pernah berdiskusi sama saya. Anda menjelaskan tidak pakai dalil. Akhirnya naiklah orang Kristen ngamuk-ngamuk sama Anda sendiri kan. Kalau kami orang Islam tidak begitu, karena kami menjelaskan itu berlandaskan. Anda tanya seluruh orang Islam, tidak ada yang mengatakan bahwa Tuhan yang datang di samping pohon itu. Itu berbicara melalui tabir, melalui balik pohon itu. Itu suaranya Tuhan di situ, bukan Allah yang datang ke situ. Bagaimana Anda ini? Masa Anda mau paksakan suruh Allah datang ke situ? Saya bisa berbicara, Anda jarak jauh begini, saya di timur, Anda di barat. Bisa berbicara melalui alat canggih ini, HP. Apalagi Tuhan Maha Kuasa. Masa ini Anda tidak bisa paham. Nah setelah itu Anda mau menjelaskan bahwa Yesus ini begini, ini begitu. Mana dalilnya Pak Pendeta? Saya butuh dalil loh. Bukan butuh ocehanmu, bukan. Saya butuh dalil Pak Pendeta, bukan butuh ocehan. Takutnya ocehan Anda itu seperti ini, kutunjukkan dalilnya. Nih. Nih, takutnya ocehan Anda itu seperti ini Pak Pendeta, yang saya takutnya. Nih. Takutnya itu berbicara itu Bibel Anda sendiri yang mengatakan nih. Nih Anda perhatikan nih. Di dalam Yesaya 28 nomor 10 nih. Sebab isinya cuma ocehan yang tidak ada artinya seperti karena dari tadi Anda seperti itu. Anda cuma kasih dalil sama saya biar saya buka dalilnya. Di mana Yesus duinatur? Anda cuma kasih saya ini, tapi saya tidak bisa marah-marah karena memang Anda mau mengamalkan isi yang ada di dalam Bibel Anda. Dari tadi itu isinya cuma itu. Anda mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, tetapi Anda menyinggung-nyinggung kemanusiaan Yesus. Anda mau menjelaskan kemanusiaan Yesus, tetapi Anda memberikan dalil ketuhanan Yesus. Ini kan seperti Coba kasihkan saya dalil. Coba kasihkan saya dalil dengan menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dalil, bukan ocehan. Dia ada L ili tambah L dalil. Bukan ocehan. Begitu. Ya, bukan ocehan. Dalil yang saya butuhkan. Kalau saya Anda minta detail, kalau Anda ya ilah. Silakan. Dalil ya, dalil. Oke, Pastor Loading ya, terima kasih. Kita kasih waktu dulu ya. Ini ayat yang Anda gunakan tadi ya. Ini. Mana bunyinya? Itu terjemahan apa itu? Nggak jelas itu. Kaku apa itu? Ini ayat yang Anda gunakan itu. Janganlah sembarang mengutip ayat. Aduh. Nggak ada bunyinya seperti yang tadi. Kaku mana ada? Yesaya 28 ayat 10 loh. Ini bunyinya. Aduh, tega kali Anda ini loh. Waduh, please deh, please. Jangan menghalalkan segala cara untuk berdialog. Ayat apa yang Anda kutip itu? Ngeri kali Pastor Loading ini ya. Ngeri, serius. Pastor Loading, pertanyaan Anda, mana ayat tentang duinatur? Banyak ayat tentang duinatur loh. Yohanes 1 ayat 14, duinatur, firman menjadi manusia. Ada firman yang adalah Allah, ada manusia anak Maria. Duinatur. Lukas pasal 2 ayat 11, Kristus gelar kemanusiaan, Tuhan gelar keilahian. Duinatur. Apalagi yang Anda mau minta tentang Yesus duinatur? Banyak ayatnya. Hanya saja Anda tak bisa menerimanya. Karena ilmu ini berat, dalam, panjang, lebar, luas. Gitu loh. Metafisik bro. Gitu loh. Jadi Anda bertanya tentang duinatur. Wah, itu pertanyaan basi. Kita sudah bahas berkali-kali.
Apalagi tentang Yesus Tuhan. Nanti saya gunakan ayatnya, Anda bilang itu bukan Tuhan, itu Tuhan. Nah, kayak gitulah selalu. Kurang apa lagi loh? Yohanes menjelaskan tentang praeksistensi Yesus sebagai firman Allah yang kekal. Firman Allah adalah Allah. Yohanes 13 ayat 13, Anda tolak juga pasti. Dia guru dan Tuhan. Oh, di situ bukan Tuhan, tapi Tuhan. Oke. Sekarang kita pakai pernyataan Thomas. Yohanes 20 ayat 28. Di situ Thomas mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Nah, nanti katanya nggak pakai dalil. Saya tunjukkan dalilnya ya. Ini loh. Susah memang sama Pastor Loding ini. Ini. Kok bisa ini, ayat ini? Ini saksi mata loh. Ketika Yesus bangkit, Thomas mengakui dengan keadaan sadar. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini loh. Ini pernyataan Thomas, saksi mata yang hidup sejaman. Anda mau ragukan? Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Double loh. Oh, dahsyat ini. Mau tolak ini? Aduh, kebangetan. Saya lebih percaya saksi mata yang lihat langsung siapa Yesus. Orang Yahudi yang percaya tentang nubuat Yeshua HaMasyiah daripada Anda yang mengaburkan kebenaran. Itu loh, para murid dalam Matius pasal 28 ayat 9, proskuneo, mereka menyembah Yesus. Kenapa para murid menyembah Yesus? Karena Yesus adalah Allah. Tapi kealahan itu tidak merujuk kepada kemanusiaan yang dilahirkan Maria, tetapi merujuk kepada ilahinya sebagai firman Allah yang hidup. Itu loh. Yang sebenarnya orang-orang Majus telah menyembah ketika Yesus lahir. Itu loh. Bahkan iblis pun itu menyembah supaya jangan dihukum. Nanti Anda plesetkan orang yang kerasukan iblis. Bukan orang kerasukan iblis yang menyembah itu, tetapi iblis mengatakan jangan hukum aku. Itu iblis saja bertekuk lutut, anak Allah yang maha tinggi. Kata iblis loh. Terus Anda mau mengaburkan kebenaran ini. Kalian itu gagal melihat keilahian Yesus. Itu masalah utamanya. Karena kenapa? Kalian gunakan metode fisik. Sementara kami sudah naik kelas, metode metafisik. Begitu loh. Udahlah, naik kelas lah. Ikut kelas kami. Ya ilmunya yang lebih dalam. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima. Oke. Senyumlah. Nah, ini tadi begini Pak Pendeta ya. Kalau Anda berbicara, jangan Anda membuka ayat itu terus Anda mengatakan, kenapa ini kamu membawa ayat seperti ini yang bubu baba ayat itu ayat di mana? Makanya Pak Pendeta, kitab suci jangan terlalu banyak direvisi-revisi seakan-akan Tuhan ini pernah salah berfirman. Ya. Anda perhatikan ini. Ini kalau TB, saya ketik TB, di sini dikatakan sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, tambah ini, tambah itu. Di BMKG, apalagi? Di BIMK, ini. Masakan dia mengajarkan kita huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Di TSI, nih, mana yang betul? Mana yang betul?
Mana yang betul? Jangan bilang semua betul, Anda borong. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini nih, kukasih Anda nih, ini. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Di sini ikan goreng, tetapi di TSI berubah jadi ikan bakar. Mana yang betul? Ikan goreng atau ikan bakar? Beda jauh loh. Kalau ikan goreng berarti pakai minyak. Kalau ikan bakar, mana yang betul nih? Coba. Baru Anda mengatakan, oh loading begini, loading begitu. Bawa ayat ini, bawa ayat itu. Pantas narasi Anda tidak nyambung. Narasi Anda tidak nyambung. Anda lihat nih, ini di TSI. Nanti Anda lapor, menyurat. Oh jangan begitu, itu artinya saya kena sama loading kan. Anda mau revisi lagi, mau jadi ikan bakar-bakar rica. Coba, sekarang Anda menjelaskan ini ya, karena tadi Anda sudah framing, oh loading bawa ayat dari mana? Perhatikan. Kalau di BMKB, ini masih sepotong ikan goreng. Ya, di sini, nih apa nih? Lalu mereka memberikan sepotong ikan bakar dan sepotong sarang madu. Ini ada sarang madu. Ini ada sarang madu pula. Pak Pendeta, ada sarang madu. Di sini, jangankan sarang madu. Sarang lalat pun tidak ada nih. Sarang toke pun tidak ada. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Pak Pendeta, ikan goreng sama ikan bakar sama apa beda ya? Kalau beda, kenapa ini berarti mana yang betul ya? Perhatikan itu Pak Pendeta ya. Jangan Anda cuma begini. Baru tadi Anda mengutip tadi ya. Kita kembali ke topik. Anda mengutip tadi Lukas 2 nomor 11. Bentar ya. Anda mengutip tadi Lukas 2 nomor 11. Nih. Lukas 2 nomor 11. Nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau Anda mengatakan yang lahir ini duinatur, berarti yang lahir itu Tuhan manusia. Hati-hati kalau Tuhan. Besok-besok direvisi jadi kuman. Bahaya. Nah, yang kedua, ini malaikat salah berita. Kenapa di sini katakan Tuhan, tetapi di Lukas 1:31 dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki bukan anak Tuhan. Bagaimana di Lukas 1:31 diberitakan melahirkan seorang anak laki-laki, begitu brojol di Lukas 2 nomor 11 yang keluar Tuhan. Berarti malaikat pertama salah informasi. Anda mengatakan ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ini salah terjemahan. Yang benar itu hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus yang diurapi Tuhan. Kenapa saya mengatakan itu salah terjemahan? Anda lihat nih. Nih. Perhatikan sini. Anak ya. Di Kisah Para Rasul 4:27. Nih. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Jadi Lukas 2 nomor 11 itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus yang diurapi Tuhan. Karena ini Tuhan mengurapi dia. Di Kisah Para Rasul 4:27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota itu Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Nah, pertanyaan saya tadi Anda jawab ya, yang benar mana? Ikan goreng apa ikan bakar? Anda bilang pula saya bawa ayat salah. Silakan, janganlah marah-marah. Belum, ini masih standar. Ini masih standar. Ikan goreng atau ikan bakar ya? Silakan. Anda berpatokan saja sama TB, ya. Lihat dalam teks aslinya tidak ada seperti yang Anda sampaikan itu. Ya, itu diangkat berdasarkan perbandingan, mungkin terjemahan yang lain. Tetapi yang paling benar itu TB. Terjemahan baru. Begitu loh. Jangan Anda giring kemana-mana.
itu hanya mengutip yang beredar, tetapi bukan jadi patokan. Patokannya adalah TB, terjemahan baru. Nggak ada itu. Yang seperti Anda bilang kaku kakak, nggak ada. Dalam teks aslinya Ibrani, lihat saja. Ya, gitu loh. Nah, sekarang Anda bahas tentang ayat yang saya angkat, Lukas pasal 2 ayat 11. Mengenai gelar Yesus, ada dua di situ. Kristus dan Tuhan. Lalu Anda plesetkan. Itu loh. Dengan narasi Yesus yang diurapi Tuhan. Itu salah. Bukan Yesus yang diurapi Tuhan. Anda tahu nggak Kristus apa? Ini Kristus. Jadi gelar di situ dua. Makanya saya bilang dari awal bahwa Kristus itu gelar kemanusiaan. Tuhan itu gelar keilahian. Ini lihat. Perhatikan. Ini. Kristus berasal dari kata Yunani Kristos. Yang berarti orang yang diurapi. Jadi kemanusiaan Yesus yang diurapi. Makanya gelarnya Kristus. Itu loh. Kristus. Itu loh. Masa nggak paham ini? Inilah Al-Masih. Inilah Hamasia. Kristus bahasa Yunaninya. Atau Kristos. Artinya orang yang diurapi. Jadi kemanusiaan Yesus yang diurapi. Gelarnya Kristus. Bukan yang diurapi Tuhan. Anda gabungkan dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Maknanya beda. Itu loh. Ini yang paling benar. Gelar di situ ada dua. Lukas pasal 2 ayat 11. Satu Kristus yang disandang oleh kemanusiaan sebagai orang yang diurapi. Yang kedua Tuhan yang disandang oleh Yesus sebagai gelar keilahian. Kenapa dibilang Tuhan? Karena dalam kemanusiaan Yesus berdiam segala kepenuhan kealahan. Jangan ubah-ubah ayat firman Tuhan lah. Alkitab kami terlalu kaya, terlalu luas. Gitu loh. Ini bukan ilmu sejaman. Ini bukan kitab yang turun seabad. Udah dibilang 16 abad loh. 1600 tahun kejadian sampai Wahyu selesai. 40 orang penulis. Kurang kaya apa Alkitab itu? Itu loh, karena Allah kami eksis dalam segala zaman, makanya panjang kisahnya. Itu loh, termasuk bahasa yang digunakan, itu ada 3. Ibrani, Aramaik, dan Yunani. Kaya bukan? Oh kaya dong. Itu loh. Jadi nggak usah mempelintir-pelintir lah. Saya sebenarnya kurang ini ya, kalau untuk kritik-kritik teks. Kurang apple to apple, ya. Kamu bebas mengkritik ayat Alkitab. Tapi kalau saya, bahaya, resiko. Serius, saya ingin memberi porsi yang sama. Kalau hukum di Indonesia ini adil, serius. Tapi saya nggak mau ke sana karena ya tahulah Indonesia ya. Berdoa untuk Indonesia. Ya, jadi nggak usah ke sana lah. Ya, nggak apple to apple menurut saya. Yang jelas kita fokus saja pada tema. Ya, Tuhan yang benar dan keselamatan. Nah, sekarang saya mau bicara tentang keselamatan nih. Yang sebenarnya ini apa sih maunya Tuhan kamu? Dia sebenarnya mau menyelamatkan semua orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada baginda atau tidak sih? Gitu loh. Karena saya lihat di dalam satu ayat ya, ini tolong kamu jawab ini ya, ayat ini ya. Kira-kira gimana sih? Kenapa di dalam hadis ya Sahih Muslim 4936 di situ katanya kalau tak berdosa itu dibinasakan. Kenapa? Apa maksudnya? Sementara dalam Maryam 71 kalau berdosa binasa. Itu loh. Silakan dijawab. Oh, dalam ini guys, dalam keselamatan berat. Oke teman-teman ya, terima dulu.
Belum muncul. Oke. Jadi teman-teman, saya lihat Pak Pendeta ini sudah mulai agak-agak kan? Ditanya apa, jawabnya apa, ya. Begini teman-teman ya, orang kalau ditanya apa, jawabnya apa, itu nih, orang kalau bicara tidak nyambung itu ciri-ciri itu waktu saya cek di Google itu begini Pak Pendeta. Orang berbicara tidak nyambung bisa menjadi tanda stres berat. Apakah Anda ini stres berat? Karena ketika saya melihat Anda berbicara tadi memang tidak nyambung, makanya saya ketik di Google ini. Orang bicara tidak nyambung bisa menjadi tanda stres berat, Pak Pendeta. Ini Google saja tahu. Ketika saya buka di sini berarti betul nih ini. Mereka tulis, coba perhatikan sini, oi. Perhatikan sini nih. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 18 dikatakan begini. Mereka tuli bisu lagi buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Ternyata begitu buka di Ulangan 28 sama. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal. Nah, Anda ini entah apa dari tadi berbicara masalah Tuhan lari ke Indonesia. Kita berbicara Tuhan bukan Indonesia. Anda salahkan pula Indonesia padahal narasi Anda yang salah. Makanya itu ketika Anda lari ke Indonesia, maka saya dikirimlah ini. Coba kamu kasih dia nih. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Saya cari dalil di Al-Quran sama. Mereka tuli bisu lagi buta sama. Begitu saya cek di AI, ciri-ciri orang tidak nyambung, orang berbicara tidak nyambung bisa menjadi tanda stres berat. Coba. Nah, ini bagaimana ini Pak Pendeta ya? Ya Pak Pendeta, tadi Anda mengatakan bahwa oke, apa sih keselamatan begini? Nah, di dalam Quran surah Nisa ayat 69 ini saya kasih ini. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sadikin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Allah sudah menganugerahi ya, berarti surga. Nah sekarang Pak Pendeta ya, tentang tema keselamatan. Yang Anda bawa hadis tadi, tolong Anda paparkan hadis itu, berapa Anda baca, tampilkan hadisnya, dan apa yang Anda pertanyakan di situ, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya sama Anda ini, saya kasih yang simpel-simpel saja Pak Pendeta ya. Nih, Yohanes 3:16, ya. Ini simpel saja ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang, ingat, setiap orang percaya ya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat, setiap orang percaya. Ini percaya kepada anaknya sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal? A, sebagai Tuhan, B, sebagai utusan Tuhan. Dan mana dalilnya? Ya. Dalil. Jangan ini kalau tidak nyambung, saya buka ulang tadi Ulangan 28 saya buka ulang. Kalau tidak nyambung lagi. Yang saya tanyakan, percaya kepada anaknya sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau boleh jangan ada tapinya ya. Tapi itu yang berbahaya itu. Sekali lagi tidak nyambung, kubukakan lagi Ulangan 28 itu. Memang harus ulang-ulang karena dia ulangan kan. Ya, kubukakan, awas, kubukakan kau. Nanti sebentar Pak Pendeta jawab, saya langsung buka Ulangan 28 ini ya. Ya. Ini percaya anaknya sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal? A, sebagai Tuhan, B, sebagai utusan Tuhan, C, borong dua-dua, mana dalilnya? Gitu. Ya. Dan kalau sudah dapat dalilnya, jangan ada tapinya. Bahaya kalau sudah ada tapinya tuh.
Tapi itu yang bikin kita jadi kegilaan itu. Sekali lagi ada tapinya, langsung saya kode. Ulangan 28 posisi. Silakan. Janganlah bikin wajah begitulah. Kan saya rasa bersalah saya ini. Saya baru kisi-kisi. Oke, Pastor Lading. Wis, ya kan? Oke, kamu berlebihan menurut saya. Kamu bilang nggak nyambung, tapi nggak jelas apa yang nggak nyambung. Aduh, cuman penilaian sepihak saja. Nggak nyambung. Gunakan ini, gunakan itu untuk menunjukkan saya nggak nyambung. Tetapi apa yang nggak nyambung itu biar saya bisa klarifikasi. Jangan nggak nyambung, terus bahas topik lain. Aduh. Ini saya dirugikan gitu loh. Ini saya dirugikan. Kamu bilang saya nggak nyambung, saya dirugikan. Padahal kamu nggak jelas. Apa yang tidak nyambung itu supaya saya bisa klarifikasi. Nggak adil dong. Ya, nggak adil ketika kamu nggak tunjukkan data yang saya sampaikan nggak nyambung. Itu loh. Tunjukkan datanya. Apa yang tidak nyambung itu. Baru saya terima dengan lapang dada. Ini cuma bilang nggak nyambung. Tapi datanya nggak ada. Itu mengada-ngada, fitnah juga bisa. Oke, kamu angkat Yohanes 3 ayat 16 ya. Kita baca dulu ya. Yohanes 3 ayat 16. Ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang kamu tanyakan percaya kepadanya dalam sisi apa kan? Kemanusiaankah atau ketuhanan begitu? Hah? Percaya kepadanya dalam hal apa? Sebagai utusankah? Sebagai Tuhankah? Begitu. Jelasnya begini, dalam konteks ini, kasih Allah yang besar mengutus Yesus Kristus dari sisi keilahian untuk menambah natur kemanusiaan melalui proses kelahiran. Nah, ketika percaya kepada Yesus yang telah datang ke bumi itu, diselamatkan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi tahu nggak makna percaya di sini? Ya, kalau dalam Roma pasal 10 ayat 9, di situ percaya harus lengkap, disertai dengan mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Tuhan. Dan Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka diselamatkan. Itu loh. Itu yang dimaksud percaya, mengaku dengan mulut. Dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Ini yang dimaksud. Yesus itu diutus oleh Bapa karena kasihnya. Dan orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang ditegaskan. Itu loh. Jadi percaya sebagai Tuhan. Itu loh. Kalau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, maka beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Keren kan? Itu ayat itu. Gak usah lari kemana-mana. Percaya sebagai apa? Percaya bahwa Yesus diutus oleh Allah. Itu loh. Percaya sebagai Tuhan dan menerima dia dalam hati. Maka kamu akan diselamatkan, tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Dan itu pasti, bukan mudah-mudahan. Nah, ini ayat yang ku tanyakan tadi ya. Pegangan kamu. Wah, ini. Ini saya bertanya-tanya ini. Ya. Dalam hadis ya. Hadis Sahih Muslim 4936. Catat dong. Aduh, layarnya di mana itu layarnya? Catat. Nanti bilang nggak lihat ayatnya, buang-buang waktu saja. Nah, Sahih Muslim 4936. Kita lihat bunyinya ya. Saya langsung dari sini saja. Ini Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam telah bersabda
demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Wih, bahaya lah. Kalau loading tidak berbuat dosa, bahaya loh. Ini, Allah akan memusnahkan kamu. Berarti loading harus berbuat dosa terus, supaya tidak dimusnahkan. Masalahnya kalau berbuat dosa, masuk neraka, Maryam 71. Coba jawab. Silakan. Tuh kan sudah saya bilang kan, kita kembali ke ulangan 28 sama saja pendeta. La ilaha illallah. Dua pertanyaan saya tadi yang saya sampaikan kepada Anda, tetapi Anda tidak pernah menjawab tadi. Yang pertama, yang benar yang mana? Ikan goreng apa ikan bakar? Karena ini sangat berbeda. Kalau ikan bakar berarti bakar langsung di api. Kalau ikan goreng ada dia punya ini, panci lagi sama minyak kelapa. Itu yang tadi. Makanya timbullah ulangan 28. Oke, silakan. Terima dulu. Nah, bagaimana bisa saya mau menjelaskan hadis kalau hanya bermodal dengan terjemahan itu? Anda saja bingung coba. Tadi sudah jelas di situ, padahal ayatnya Anda sudah tahu. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu. Anda lari ke Paulus. Jadi sebenarnya Anda ini pengikut Yesus apa pengikut Paulus? Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Anda pula tanya, Anda mau tanya sisi kemanusiaan atau kegilaan? Kemanusiaan atau ketuhanan? Sorry, baca ini ada tulis kegilaan di sini tadi, makanya saya kelihatan kegilaan di situ. Jadi begitu Pak Pendeta. Anda menjelaskan kami itu harus berlandaskan data. Yang diminta sini percaya kepada Yesus sebagai apa? A sebagai Tuhan, B sebagai juru selamat. Coba. Yang tadi ikan goreng saja atau ikan bakar Anda belum jawab. Anda mengatakan tadi jangan berpatokan di situ, harus lari ke original teks. Kalau ayat itu Anda suruh ke original teks, tapi kalau kata Allah Anda tidak mau ke original teks. Coba. Bagaimana bisa? Kalau mau pakai original teks semua lah, biar Tuhan kau di situ taunya Theos, bukan Tesi. Siapa? Bukan Allah. Begitu. Jangan cuma ayat itu Anda pindah ke original teks karena hanya untuk membenarkan narasi Anda yang isinya cuma kuku kagak bubu baba. Mana yang betul coba? Mana yang betul coba? Ikan goreng atau ikan bakar? Itu yang Anda fokus. Habis Anda bilang yang betul adalah TB. Kalau betul TB, buat apa ada TSI? Coba. Apakah berarti yang memberikan TSI itu dari mana? Dari Islam atau Kristen? Berarti ada dua pandangan. Ada yang ikan goreng, ada yang ikan bakar. Ini berbeda jauh loh. Coba Anda bayangkan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai utusan Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini sudah jelas. Ini dalil yang untuk mendapatkan hidup yang kekal. Anda lari tadi di Roma pula. Apa yang di Roma itu? Justru itulah si penyesat yang akan memakai nama Yesus dan menyesatkan seluruh orang demi nama Yesus. Itulah si penyesat itu. Anda membawa narasi si penyesat untuk membenarkan narasi Anda. Yesus sendiri mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nanti dibilang pula Paulus kan bukan nabi. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang di tengah-tengahmu. Yang datang di tengah-tengah murid Yesus itu siapa? Nabi Muhammad atau Paulus? Coba. Dia akan menyesatkan orang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Siapa yang menyeberangi lautan? Paulus.
Dia akan menyesatkan orang pakai namaku. Siapa? Paulus. Kita berbicara tentang Yesus, bukan tentang Paulus. Anda mau membuktikan tentang ketuhanan Yesus sehingga si penyesat punya narasi pun Anda ambil. Padahal Paulus sendiri sudah mengatakan nih Paulus sendiri sudah mengatakan ini. Ini kalau Anda nih. Nih, Paulus sendiri sudah berkata tapi Anda percaya. Paulus sudah sendiri. Aduh, Anda juga ini bagaimana nih. Paulus sendiri yang berkata ini, coba. Nih. Di 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Itu. Paulus sendiri mengatakan seperti itu. Anda pergi ambil pula surat Paulus. Coba, Anda kasihkan saya data yang valid. Di mana datanya dengan menuhankan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal? Jawab. Dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Jawab. Ayo. Silakan. Mana ini waktunya nih? Aduh, kalau udah kayak gini udah malas lah saya. Serius. Udah Awas. malas. Nah kan, awas ulangan 28. Lanjut. Saya sudah jawab loh. Ya, saya sudah jawab mengenai ayat yang kamu angkat itu. Gunakan saja TB, sudah. Saya nggak mau berkecimpung di situ karena tidak apple to apple. Lagian keluar dari konteks, kita bahas Tuhan dan keselamatan kok. Ngapain bahas itu? Kamu kurang kerjaan aja, lari dari konteks. Nggak biasa kamu dialog. Gimana sih? Fokus ke tema dong. Tuhan yang benar dan keselamatan. Saya semua bicara tentang Tuhan dan keselamatan. Saya nggak menyimpang ke kanan ke kiri. Bahkan Roma pasal 10 ayat 9 saya kutip hanya sebagai referensi. Kamu lari ke Paulus. Kamu kutip Matius pasal 7 yang jelas di situ nabi yang menyamar seperti domba, dia serigala. Kamu bilang itu untuk Paulus. Kamu gunakan lagi dengan kata secara vulgar penyesat. Itu nggak toleransi, bro. Please lah. Makanya saya dari awal saya berharap tidak mengarah ke sana. Kalau junjunganmu dibuat begitu, kumpulkan pasukan pasti. Nggak bisa. Kamu harus toleransi, Pastor Loding. Hormati si penganutnya. Jangan sampai keluar narasi yang berkata demikian. Itu junjungan orang Kristen. Yang dimana bagi kami Paulus itu figur yang paling penting. Utama. Gitu loh. Bahkan rasul terbanyak menulis surat yang dipakai Tuhan. Bahkan rasul penginjilan yang paling luas sampai ke Roma. 4 kali perjalanan. Tiba-tiba kamu bangun narasi seperti itu. Nggak boleh dong, nggak toleransi namanya. Inilah pemicu pertikaian. Serius. Rungkat kita nanti kalau kita bahas begitu-gitu. Apalagi dengan istilah pesat-sat gitu. Terus Nabi Paslu gitu. Aduh, rungkat. Saya udah biasa. Kalau ucapkan itu langsung. Semoga ini TikTok aman ya. Nggak usah lah gitu. Come on, dialog. Dermawan gitu loh. Akademis gitu loh. Hindari pernyataan yang indikasi intoleran. Gak boleh. Kalau porsi yang sama diarahkan ke kamu, wah serius yakin saya akan dicari. Saya percaya itu. Sudah banyak yang kena kan? Jadi please lah jangan begitu. Selalu berat di kami. Jadi gak usah. Kalau kayak gitu dialog saya udah malas gitu loh. Karena Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu bisa dikutip. Karena firman Allah itu semua. Itu loh. Itu firman Allah benar tanpa salah. Dalam konteks teks asli. Itu loh. Itu sah dikutip. Mau saya kutip kitab apapun boleh. Selama dari Alkitab. Tapi ketika saya kutip surat yang ditulis Paulus. Selalu narasimu sama.
Gitu loh. Kamu tolak, nggak boleh lah. Terlalu terang-terangan berkata dia si penyesat. Itu nggak boleh guys. Nggak boleh ya. Siapapun Anda yang mendengarkan ini, please dah. Ya, supaya kita betul-betul bisa berdampingan dalam keberagaman. Saling menjagalah. Bhinneka Tunggal Ika itu kita bangun walaupun berbeda. Walaupun kita berdialog. Kalau sudah kayak gitu narasinya sudah ribet lah. Sementara porsi yang sama nggak bisa kulakukan. Itu loh. Terancam. Dan kamu tidak angkat Sahih Muslim yang kubahas. Sedikit pun enggak. Coba, enggak fair kan? Ngapain kamu berlama-lama dengan ayat yang keluar dari tema? Ngapain kamu berlama-lama dengan Paulus? Yang sebenarnya enggak ada korelasi dengan keselamatan yang kita bahas. Kecuali kalau kita bahas kitab suci yang ditulis Paulus baru relevan. Nah, saya angkat tentang keselamatan yang dibahas oleh Sahih Muslim 4936. Ini loh. Nggak kamu angkat sama sekali. Dikatakan demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Yang kutangkap begini, kalau Pastor Loading tidak berbuat dosa, maka Allah akan musnahkan. Itu kalimatnya. Saya nggak ngarang kan? Ini lihat. Ini. Kalau kayak gini pun saya dimusuhi, ya ribet lah. Saya kan hanya menyatakan ini. Yang tertulis ini. Benar kan begini ayatnya? Kalau tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Ini dijawab. Itu loh. Jangan kemana-mana bro. Curhat dia. Silakan. Terima. Oke. Anda mengatakan jangan begitu, makanya itu buanglah. Ini Anda punya kitab suci kalau begitu. Nih, kutunjukkan ya. Jangan dulu Anda apa nih? Nih. Jangan pedis. Rasa bawang. Nih. Di dalam Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Ini siapa murid-murid Yesus? Pertanyaan yang simpel. Yang datang kepada Yesus itu, datang kepada murid-murid Yesus itu siapa? Paulus atau Nabi Muhammad? Otomatis Paulus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Ayo, siapa yang datang kepada murid-murid Yesus kalau bukan Paulus? Nah ini, dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala itu dari suku mana? Nih, kau baca di sini nih. Binyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Dari suku Binyamin. Nah sekarang, siapakah suku Binyamin itu? Nih Roma 11 nomor 1. Maka aku bertanya, apakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Binyamin. Paulus yang mengaku, saya yang Anda salahkan. Memang Anda ini selalu bertentangan dengan Bibel. Sudah ku kasih ayat coba. Memang kalian ini dikasih Bibel tolak, dikasih babi makan. Ini yang saya heran sama kalian. Kami orang Islam bernarasi sesuai dengan apa yang tertulis di Bibel Anda. Anda mengatakan tidak toleransi, padahal Anda telur asin. Tidak perlu mengajarkan orang Islam itu toleransi. Kami sudah dari kecil itu ajarkan anak kami itu toleransi. Saking toleransinya kami pun, itu kami punya Al-Quran itu tidak ada yang dari Ibrani-Ibranian, tidak ada. Dari ke Yunani-Yunanian tidak ada. Tetapi Kristen ada yang ke Arab-Araban. Coba. Di mana toleransi kalian kalau begitu? Saking toleransinya kami itu sehingga dikatakan lakum dinukum waliyadin. Begitu. Ketika Islam Anda tuntut pakai toleransi, nah sekarang kalian telur asin. Saya mengatakan tadi kan Anda membawa Bibel, Anda membawa tadi Roma, ya, surat Paulus. Siapakah Paulus menurut Yesus? Seorang penyesat.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang di tengah-tengah kamu, yang akan datang kepadamu. Di situ siapa murid-murid Yesus? Pertanyaan saya sama Anda renungi. Yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Ini ku kasih 3 pilihan. Yang datang kepada murid-murid Yesus itu siapa? A. Nabi Muhammad. B. Paulus. C. Nabi Luga. Hah? Yang datang itu siapa? A. Nabi Muhammad. B. Paulus. C. Nabi Luga. Karena Yesus mengatakan dalam narasi itu, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, ciri-ciri penyesat itu bagaimana? Dia akan menyeberangi lautan. Paulus menyeberangi lautan. Coba. Kenapa Anda sangat membela dia? Seakan-akan Anda wow begitu. Padahal dia seorang penyesat. Anda tahu tidak? Dengan asbab Paulus, dengan adanya Paulus, maka kalian itu bukan pengikut Yesus, melainkan penyembah Yesus. Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jeder. Jadi kalian ini, jadi kamu harus sadar diri dan mengakui harus ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalian itu adalah pengikut Paulus, penyembah Yesus. Begitu. Kalau Islam inilah pengikut Yesus itu. Kenapa saya mengatakan Islam itu adalah pengikut Yesus? Yesus puasa, Islam puasa. Yesus sunat, Islam sunat. Yesus bersujud, Islam bersujud. Yesus tidak makan babi, Islam tidak makan babi. Oten melanggar semua itu. Oten tidak puasa, Oten tidak sunat, Oten makan babi, Oten tidak sujud. Coba kamu, jadi kalian sama Yesus itu, Yesus begini, kalian begini. Jadi X. Orang yang begini saja itu langsung kirim ke Pak Purnomo, apalagi yang begini. Bagaimana itu coba ceritanya? Jangan Anda marah sama saya, marah sama Bibel. Anda mengatakan nabi palsu penyesat yang akan datang kepada. Sekarang kutanya sama Anda ya, yang datang kepada murid-murid Yesus itu Nabi Muhammad atau Paulus? Coba silakan. Biar enak nih kita diskusi, supaya bilang jangan saya framing begitu. Merajuk.